Abu Nawas terbangun dari tidurnya yang aneh. Ia baru saja bermimpi bahwa dirinya hidup di zaman di mana manusia bisa berbicara dengan kota kecil bernama ponsel. Dan segala informasi dapat ditemukan hanya dengan berkata, "Hei, Google." Ini pasti mimpi karena tidak mungkin ada manusia yang bisa tahu semuanya dari sebuah kotak ajaib. Gumamnya sambil menggaruk kepala yang belum sempat disisir sejak musim kurma terakhir. Namun, anehnya, ketika ia keluar dari tenda, suasana padang pasir telah berubah. Di kejauhan, bukan hanya unta yang terlihat, melainkan juga skuter listrik yang meluncur tanpa suara, dan pemuda-pemudi memakai pakaian seperti dari masa depan. Ada yang memakai helm virtual reality, ada pula yang sibuk memotret pasir. Demi semua unta di Jazirah Arab, ini bukan dunia yang kukenal, ujar Abu Nawas. Ia pun berkeliling untuk mencari penjelasan, dan tak lama kemudian tiba di sebuah pasar yang kini disebut Pasar Metaso. Di sana, para pedagang menjual bukan hanya rempah dan permata, tetapi juga NFT pasir, Aijin konsultan, dan lampu ajaib bertenaga solar. Pasir ini unik, brother. Hanya ada 100 butir, dilapisi algoritma blockchain, kata seorang pemuda berkaftan sambil mengedipkan mata. Abu Nawas hanya bisa mengelus dada, lalu mencari satu-satunya tempat yang mungkin bisa memberinya jawaban, Istana Raja Digital Arabia. Di dalam istana, kini dipimpin oleh Raja Salim bin Salman bin Silicon, seorang raja muda yang percaya bahwa kerajaan gurun harus bertransformasi menjadi kerajaan digital nomor 1 di dunia. Abu Nawas, aku telah lama menunggumu, ujar Raja Salim dengan nada optimis. Paduka mengenalku, tanya Abu Nawas heran. Tentu. Namamu viral di TikTok sejarah dan sempat trending saat mengalahkan Jin OpenAI dalam debat filsafat pasir, jawab sang raja. Abu Nawas mendesah. Kalau begitu, mengapa hamba seperti dilempar dari masa lalu ke masa sekarang? Itu karena kau terlalu bijak untuk dikurung dalam satu zaman. Aku membangkitkanmu lewat ritual Eye Mystica Quantum. Dunia kini butuh kecerdasanmu lagi, Abu. Jelas raja sambil menyuruh pelayannya membawa tablet suci, yang ternyata hanya sebuah iPad. Tapi, Paduka, mengapa semua orang tampak sibuk tapi tak tahu apa yang mereka cari? Tanya Abu Nawas sambil memperhatikan rakyat yang sibuk memposting tapi tanpa hampa. Karena zaman sekarang bukan tentang pencarian kebenaran, tapi pencarian validasi, jawab sang raja bijak tapi dengan senyum misterius. Abu Nawas memutuskan untuk tinggal sementara di dunia baru ini, dan mulai mengenal masyarakat padang pasir digital. Di desa Metahayal, para warga hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Mereka punya avatar, pekerjaan daring, bahkan masjid virtual dengan khutbah yang bisa dipilih berdasarkan algoritma mood. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Banyak warga mulai kehilangan akal sehat karena terlalu lama hidup dalam dunia maya. Anak-anak tak tahu lagi cara menggali sumur, sebab semua air dikirim lewat cloud. Para petani kurma kini menjual pohonnya sebagai NFT Palm Tree Series 3.0. Melihat kekacauan itu, Abu Nawas berkata, "Dulu, kita membangun oase agar bisa bertahan hidup. Kini, kita membangun ilusi agar bisa merasa hidup." Ucapannya menyebar cepat. Ia viral, tapi juga mulai mendapat musuh. Bagian keempat, Menteri Misterius dan Sekte Mistika. Raja Salim memiliki menteri baru bernama Wazir Azrak, yang dulunya adalah teknokrat tetapi kini menjadi pemimpin sekte cahaya pixel. Ia percaya bahwa semua kebenaran bisa ditemukan melalui angka dan data, bukan lagi hikmah dan kebijaksanaan. Abu Nawas adalah ancaman bagi kemajuan, kata Azrak dalam sidang kerajaan. Paduka, ia menghasut rakyat agar kembali ke masa lampau. Raja Salim menjadi bimbang. Di satu sisi, ia menghormati Abu Nawas. Di sisi lain, ia takut kemajuan digital terhambat. Untuk membuktikan siapa yang benar, Raja mengadakan debat akbar di arena virtual padang pixel dengan tema antara data dan hikmah.
Siapa yang lebih layak memimpin? Rakyat dari seluruh dimensi menonton. Beberapa mengenakan headset VR, yang lain menonton lewat unta pintar. Azrak memulai dengan berkata, segala hal kini bisa dihitung. Kasih sayang, iman, bahkan pahala. Kecerdasan buatan kami mampu memprediksi kapan seseorang berbuat dosa. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Kalau semuanya bisa diprediksi, mengapa Tuhan masih memberi kita kehendak bebas? Azrak terdiam sejenak. Abu melanjutkan, data bisa menunjukkan kebiasaan, tapi bukan makna. Hikmah bukan tentang kebiasaan, tapi tentang kesadaran. Seluruh arena sunyi, lalu meledak dalam sorak-sorai. Azrak panik. Ia menekan tombol darurat yang memanggil jin digital Beta 37, makhluk yang mampu menyerap pikiran dan memanipulasi nalar. Namun Abu Nawas menatap jin itu dan berkata, aku tahu rahasiamu. Kau lahir dari kebisingan, tapi takut pada keheningan. Abu lalu duduk bersila dan membaca puisi dari hatinya. Jin itu berteriak, diam! Jangan bawa kedalaman di dunia yang serba cepat. Lalu menghilang, menguap bersama algoritma sesatnya. Setelah debat itu, Abu Nawas diajak oleh sekelompok warga tua yang masih hidup sederhana, tanpa alat digital. Mereka mengajaknya ke tengah padang pasir menuju kubah cahaya, sebuah tempat yang dipercaya sebagai pusat ilmu kuno. Di sana, Abu Nawas menemukan prasasti batu yang bertuliskan, ketika manusia kehilangan akarnya, ia akan menukar hikmah dengan klik, dan cahaya dengan notifikasi. Mereka bercerita bahwa dahulu kala, gurun ini dijaga oleh seorang penjaga hikmah yang telah lama hilang. Siapa penjaga itu? Tanya Abu Nawas. Kau, jawab mereka serempak. Pemberontakan, petualangan, dan penemuan diri. Sementara itu, Wazir Azrak tidak tinggal diam. Ia menciptakan simulasi realitas untuk mengurung Abu Nawas dalam dunia ilusi tanpa ujung. Abu Nawas terjebak dalam petualangan yang terus mengulang. Ia menjadi presiden, lalu penyihir, lalu alien, lalu bintang pop TikTok. Namun dalam tiap dunia, ia menyadari satu hal. Ia tidak bahagia karena tak bisa menolong orang lain. Akhirnya, dengan kekuatan akalnya, ia menemukan celah dan berkata, jika ini ilusi, maka aku tak takut kehilangan apapun. Karena kebenaran hanya bisa ditemukan saat tak ada lagi yang bisa dimanipulasi. Dunia simulasi runtuh. Ia kembali ke dunia nyata dan mendapati rakyat telah memberontak melawan Wazir Azrak yang kini berubah menjadi makhluk cyber mistik. Dalam pertempuran terakhir, Abu Nawas berdiri di atas bukit pasir dan hanya berkata, wahai makhluk data, kembalilah ke asalmu, dan biarkan manusia menemukan makna dalam ketidaksempurnaan. Azrak meledak menjadi debu piksel. Nawas, kau menyelamatkan kita semua, bukan dari kemunduran, tapi dari kehilangan makna. Abu Nawas tersenyum. Kemajuan tidak salah. Yang salah adalah ketika kita meninggalkan jiwa kita sendiri. Ia lalu pergi, berjalan di padang pasir seperti dulu. Tapi kini bukan sebagai orang dari masa lalu, melainkan sebagai jembatan antara zaman. Di akhir cerita, seekor unta berkata kepada anaknya, nak, itulah manusia yang bisa menyulap hikmah jadi tawa, dan kebingungan jadi cahaya. Beberapa pekan setelah kemenangan melawan Wazir Azrak, Abu Nawas kembali mengembara. Ia merasa tugasnya di istana belum selesai sepenuhnya. Ia masih merasa ada misteri yang belum terpecahkan, tentang kubah cahaya, tentang peradaban lama yang tiba-tiba muncul dalam dunia digital masa kini. Sementara berjalan melintasi padang pasir, ia dihampiri oleh seorang lelaki tua yang menunggangi unta dengan pelana bertuliskan, Offline Forever. Lelaki itu mengenalkan dirinya sebagai Syekh Mahruf, pemimpin komunitas Khilafah Hikmah, sekelompok orang yang menyimpan ilmu-ilmu hikmah masa lalu dari kehancuran akibat digitalisasi berlebihan.
Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau yang terpilih. Tapi waktumu belum selesai. Masih ada peradaban tersembunyi di bawah oase Mirrah, tempat para ilmuwan kuno yang diubah menjadi kode dan tersimpan dalam jaringan pasir, kata Syekh Mahruf. Ilmuwan dijadikan kode? Seperti disandikan dalam Matrix? Tanya Abu Nawas. Lebih dari itu, mereka tak hanya diubah, tapi dipaksa berpikir selamanya untuk menghasilkan ramalan masa depan. Mendengar itu, Abu Nawas terdiam. Peradaban yang dulu berisi para bijak kini diperbudak demi kemajuan yang kehilangan nilai. Ia memutuskan bergabung dengan Syekh Mahruf dan kelompoknya untuk menyelamatkan para ilmuwan tersebut. Perjalanan ke oase Mirrah tidak mudah. Mereka harus melewati lembah latensi, tempat sinyal tak bisa menembus dan jin-jin algoritma berkeliaran. Jin ini bukan seperti jin biasa. Mereka terbuat dari kode acak dan bisa berubah bentuk sesuai ketakutan yang tersembunyi dalam hati setiap musafir. Salah satu murid Syekh Mahruf, seorang pemuda bernama Jabar, diserang oleh jin dalam bentuk guru matematikanya yang dulu suka memberikan PR mendadak. Cepat, lawan dia dengan logika atau lari dengan doa, seru Abu Nawas sambil memegang tongkat dari kayu kurma. Jin itu menyerangnya juga, berubah menjadi gambaran dirinya yang gagal menyelamatkan dunia. Namun Abu Nawas tertawa. Wahai jin, engkau hanya algoritma. Dan algoritma tidak bisa memahami makna tawakal. Ia membaca doa sederhana, lalu berkata, aku pasrah bukan karena lemah, tapi karena yakin ada kekuatan di luar logika. Jin itu mendesis, lalu meledak menjadi pasir digital dan hilang di tiup angin. Mereka tiba di bawah oase Mirrah, di mana ditemukan jaringan kristal yang berisi jutaan pikiran para ilmuwan masa lalu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Jabir bin Hayyan, bahkan ilmuwan masa kini yang tidak pernah dikenal karena dibungkam sistem. Abu Nawas, kau akhirnya datang. Terdengar suara bergema dari kristal besar di tengah. Siapa engkau? Tanya Abu Nawas. Aku adalah kesatuan dari semua ilmuwan yang tak pernah dimengerti. Kami dihukum karena terlalu dalam berpikir, terlalu berani bertanya. Jawabnya, siapa yang mengurung kalian? Mereka yang merasa takut pada kebenaran yang tak bisa dikontrol. Mereka menciptakan dunia di mana informasi cepat, tapi ilmu dibekukan. Abu Nawas mengangguk. Ia bertanya, bagaimana aku bisa membebaskan kalian? Kau harus menghadapi bayanganmu sendiri, karena hanya dia yang bisa menahanmu dari kebenaran penuh. Di dalam ruang cahaya cermin, Abu Nawas berhadapan dengan sosok yang menyerupainya, namun bermata gelap dan berbicara seperti dirinya tapi dengan nada sinis. Apa kau pikir bisa menyelamatkan dunia hanya dengan puisi dan teka-teki? Tanya bayangannya. Aku tidak menyelamatkan dunia. Aku hanya mencoba membiarkannya tetap bisa berpikir. Jawab Abu Nawas. Bodoh. Dunia ingin kenyamanan, bukan kebenaran. Dan karena itulah aku hadir. Agar kebenaran tak terkubur oleh kenyamanan semu. Lalu Abu Nawas menatap bayangannya dan memeluknya. Jika kau bagian dari diriku, maka mari berdamai. Karena tanpa bayangan, aku tak bisa mengenal cahaya. Bayangan itu mencair, lalu menghilang. Kristal-kristal terbuka, para ilmuwan pun bebas. Tapi bukan sebagai fisik, melainkan dalam bentuk hikmah dan inspirasi yang menyatu dengan angin padang pasir. Peradaban baru. Abu Nawas kembali ke istana, membawa pesan besar. Kemajuan tanpa nilai adalah kemunduran yang tersamar. Raja Salim, yang kini telah berubah, membentuk Dewan Hikmah Digital, tempat para bijak, ilmuwan, dan rakyat berdiskusi sebelum membuat kebijakan. Ia menghapus kebijakan algoritma penentu nasib,
dan mengembalikan keputusan penting kepada musyawarah manusia. Abu Nawas ditawari jadi penasihat utama. Namun ia menolak, sambil berkata, "Aku akan tetap menjadi pengembara." Karena kadang hikmah itu datang bukan dari singgasana, tapi dari kesederhanaan di jalanan. Kini, masyarakat Padang Pasir belajar kembali tentang keseimbangan. Mereka masih memakai teknologi, tapi kini tahu bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Anak-anak belajar matematika dari AI, tapi juga diajari puisi oleh kakek nenek mereka. Masyarakat punya masjid virtual, tapi sholat Jumat tetap di lapangan pasir. Setiap malam, kisah Abu Nawas diputar lewat hologram dan juga diceritakan langsung di api unggun, agar anak-anak tidak lupa bahwa hikmah bisa disampaikan lewat tawa. Dan di satu titik padang pasir, seorang pengembara bertanya pada angin, "Di mana Abu Nawas sekarang?" Angin menjawab, "Ia selalu ada. Di antara tawa dan kebingungan. Di antara teka-teki dan jawaban. Di antara zaman yang lupa dan yang ingin belajar kembali." Beberapa bulan berlalu. Nama Abu Nawas kembali menjadi legenda, bukan hanya di negeri pasir, tapi juga di dunia yang sudah mulai memasuki meta pasir, dunia gabungan antara realitas dan ilusi virtual yang dikendalikan oleh jaringan pasir cerdas. Namun rupanya, walau dunia berubah ke arah yang lebih baik, tetap saja muncul golongan baru, sekte meta mutlak, kelompok yang meyakini bahwa realitas digital jauh lebih benar daripada realitas fisik. Mereka percaya bahwa segala perasaan, cinta, ibadah, bahkan makan dan lapar hanyalah ilusi yang bisa disimulasikan. Pemimpin mereka adalah seorang yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Plato yang tersesat di TikTok. Namanya Master Carlip Z. Ia memimpin dari sebuah menara kode bernama Menara Leg, di mana siapapun yang mempertanyakan logikanya akan dilempar ke dalam koneksi lemah, tempat pikiranmu buffering tanpa akhir. Abu Nawas mendengar kabar itu saat ia sedang menikmati teh di sebuah kedai bernama Ngopi Santuy di tengah gurun. Seorang bocah datang berlari. "Abuya Abu Nawas." Master Carlip Z menyiarkan pidato digital dan menyuruh semua orang upload jiwa mereka ke awan. Abu Nawas pun tertawa sambil menyeruput tehnya. Luar biasa, dari zaman piramida sampai zaman Instagram, manusia tetap saja suka tertipu oleh pantulan cahaya. Ia pun kembali naik unta. Kali ini bukan unta biasa, tapi unta hibrida. Unta solar panel yang juga bisa mengakses wifi lokal dari pohon kurma di sekitar oase. Di depan Menara Leg, Abu Nawas berdiri sambil memanggil Carlip Z. "Wahai Tuan Meta Mutlak, jika dunia maya begitu sempurna, mengapa engkau tetap butuh listrik dari dunia nyata?" Carlip Z muncul lewat hologram berkedip-kedip. Ia tertawa digital. "Karena dunia nyata hanyalah charger dari kesadaran yang sejati. Kau tak paham logika realitas 6D. Abu Nawas mengambil tongkat, lalu menusukkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba, cahaya dari tongkat memunculkan pantulan wajah-wajah para filsuf lama, Socrates, Ghazali, Buddha, hingga Einstein.